Mata Alvin membelalak ketika dia melihat ke bawah. Tangan-tangan yang menarik tangannya adalah tangan Bang Idan, Anes, Ale, dan teman-teman lainnya. Alvin kaget, yang mana yang benar? Dari atas kembali terdengar teriakan Bang Idan. "Jangan kau dengarkan, Dek. Dengarkan saja suara abang. Jangan dengarkan yang lain." Alvin hampir mati ketakutan ketika melihat asal suara barusan. Yang semula di atas adalah Bang Idan dan Anes kini berubah. Yang memegang tangan kanannya adalah kakek dari pondokan itu, sedangkan tangan kirinya dipegangi oleh si nenek berwajah hitam dengan rambut aut-autan. Dengan panik dan histeris, Alvin memberontak ketakutan, berusaha melepaskan tangannya dari pegangan dua makhluk itu. Alvin semakin ketakutan ketika dari atas mereka muncul lagi. Sosok makhluk hitam besar berbulu datang dan ikut menarik tangannya. Alvin berteriak-teriak semakin histeris. "Lepaskan, lepaskan, tolong!" Ketiga makhluk itu tertawa mengerikan sambil menarik tubuh Alvin ke atas. Alvin histeris. Tiga makhluk itu dengan kasar menarik ke arahnya. Sementara dari bawah, suara-suara Bang Idan dan yang lainnya berteriak-teriak memintanya kabur. Alvin berontak dengan liar. Kakinya menyempak-nyempak. Pandangannya buram oleh air mata. Usahanya sia-sia menghadapi tiga makhluk itu. Dia ditarik semakin ke atas. Alvin kehabisan tenaga. Tubuhnya melemah, tapi Alvin tak mau berhenti memberontak. Menyadari usahanya yang kian lemah, nenek berwajah hitam itu tertawa cekikikan. Suara tawanya terdengar menggema menembus relung-relung hutan. Tubuhnya melawan rasa ngeri saat tangan besar berburu merangkul tubuhnya dari belakang dan menarik ke atas di mana lebih banyak lagi sosok-sosok dengan bentuk yang mengerikan tanpa menunggu. Bibir Alvin bergerak lemah, mengeluarkan suara-suara minta tolong yang hanya mampu Alvin dengar sendiri. Bayangan-bayangan berkelebat di pikiran tentang sosok-sosok tubuh tanpa jiwa di ladang kubis. Alvin tak ingin berakhir seperti mereka. Alvin ingin pulang. Lalu, bagai mendapat tenaga baru, Alvin kembali memberontak berusaha melepaskan diri sambil berteriak-teriak. "Lepaskan! Lepaskan!" Kakek itu tertawa melihat perlawanan Alvin. Wajahnya menyeringai menakutkan. Dengan kasar dia memeluk tubuh Alvin. Nenek berwajah hitam itu juga ikut memegangnya, tapi Alvin tak mengalah dan terus berontak. "Diam kamu, diam!" Tangannya yang besar bergerak dan ikut memegangi tubuh Alvin. Alvin kian lemah, namun tetap melawan dengan sisa tenaganya. Sementara suara teriakan Bang Idan dan teman-teman lainnya menggema di dinding-dinding jurang. "Lepaskan teman kami, lepaskan!" Saat wajahnya menoleh ke bawah, kulihat Bang Idan dan Anes tengah memanjat dinding jurang. Mimik wajah Bang Idan terlihat takut. Alvin memandangi mereka dengan tanpa harapan apapun. Alvin sudah pasrah. Wajah Bang Idan adalah yang terakhir Alvin lihat sebelum dia menutup mata. "Dek, sadar dek, buka matamu. Sadar dek, buka matamu. Ini Bang Idan dek." Suara itu terdengar hangat dan menenangkan, lalu tepukan lembut pada pipiku. Walau berat, Alvin paksa matanya untuk membuka. Dia melihat Bang Idan tengah memeluknya. Wajahnya terlihat panik, air matanya mengalir di kedua pipinya. "Dek, istighfar, nyebut dek, ini Bang Idan. Coba kau tengok, ini teman-temanmu, ini Ale, ini Anes." Alvin terteguk tak bereaksi apa-apa. Benarkah ini Bang Idan asli yang memeluknya? Wajahnya tampak nyata, juga wajah Anes serta Ale. Pelan-pelan Alvin palingkan wajahnya dari mereka dan melihat ke arah jurang. Tak terlihat siapapun, yang ada hanya kabut yang bergulung-gulung. Tapi telinganya jelas menangkap suara teriakan Bang Idan dari sana memintanya kabur dan menyuruhnya menjatuhkan diri ke jurang.
Teriakan-teriakan dari bawah dan suara isak Bang Idan yang memeluknya menyerbu telinganya. Lalu sebuah tamparan keras mendarat di pipi Alvin. Dalam syok akibat rasa sakit dan pandangan yang berkunang-kunang, kesadaran perlahan menguasainya. Bang Idan menangis terseduh-seduh dan nampak terus berusaha menyadarkan Alvin. "Dek, sadar dek. Ngucap dek, sadar. Lihat dek, ini Bang Idan. Lihat itu teman-temanmu. Ini Ale, Anes, itu Bang Amran dan Yuni." Di momen itu kesadarannya kembali. Matanya mendadak panas lalu tangisannya pecah. Alvin peluk dia dengan erat. "Ini benar Bang Idan?" "Iya dek, ini abang. Lihat ini abang. Yang di tebing itu siapa bang? Aku lihat abang dan yang lain tarik-menarik aku dari bawah tebing." "Tidak ada itu dek, itu cuman halusinasi. Sekarang kau aman, istighfar dek." Masih banyak yang ingin Alvin tanyakan, tapi Bang Idan menghentikannya. Bang Idan meminta Alvin tenang dan mengatur nafas. Alvin melihat teman-temannya lain dengan wajah paniknya. Yuni dan Bang Amran juga terlihat menangis. Rupanya mereka juga sudah sadar. Lalu mereka semua menangis dan berpelukan sambil mengucap syukur. Tak menunggu lebih lama lagi, Bang Idan meminta mereka segera bergerak. Aura negatif di tempat ini terlalu menekan. Kamu benar sudah sadar?" "Insya Allah Dan." "Ya udah, kamu pegang senter jalan duluan. Aku menjaga Alvin, Ale dan Anes, kalian bimbing Yuni. Kuat kamu jalan dek." Alvin pun mengangguk dan mencoba berdiri. Tapi kakinya masih terlalu lemah menahan berat tubuhnya. Alvin kembali roboh. Tanpa bicara lagi, Bang Idan membantu Alvin berdiri, lalu memapahnya berjalan. Perjalanan mereka semakin lambat. Fisik mereka semakin lemah, ditambah cobaan-cobaan yang terus menghancurkan mental mereka. Hanya dalam hitungan jam, keadaan mereka sudah hancur luar dalam. Bang Amran dan Yuni yang kerasukan, Anes dan Ale yang terus-menerus diteror, dan Alvin yang paling parah. Penguat kami hanya Bang Idan. Saat Alvin mulai kembali tenang, ribuan pertanyaan melesat di benaknya. Kejadian barusan bagaikan mimpi buruk yang masuk ke dalam dunia nyata. Kenapa tiba-tiba Alvin ada di pinggir jurang? Kemana perginya pondok di tengah ladang itu? Siapa mayat-mayat hidup tadi? Kenapa mereka menangis dan meminta tolong? Siapa kakek nenek menyeramkan itu? Tak sanggup lagi, Alvin pendam sendiri. Dia bertanya pada Bang Idan. "Bang, kenapa aku tiba-tiba ada di pinggir jurang tadi? Siapa yang di dalam jurang?" Menjerit-jerit dan meminta tolong. "Tadi kamu tiba-tiba teriak selamat, selamat sambil berlari ke arah jalur turun. Abang dan Anes mengejar kamu. Tapi kami kehilangan jejak, kamu hilang. Abang sudah putus asa dek, kami pikir kamu gak akan selamat. Abang sempat berpikir cepat turun untuk cari bantuan. Kamu tadi itu kenapa?" Lalu Alvin menceritakan ladang kubis yang dia lihat, pondokan dan lain-lain. Bang Idan dan yang lain mendengarkan ceritanya sambil mereka tetap berjalan. Nafas-nafas berat, teriakan nafas dalam, dan istighfar bergantian terucap dari yang lain. Sudah, bergerak lebih cepat, kita masih belum aman." Bang Idan benar, walau tidak ada gangguan apapun, tapi Alvin merasa banyak mata yang sedang mengawasi mereka dari kegelapan hutan. Mereka masih jauh dari aman dan keadaan mereka kian memprihatinkan. Ale, Anes, dan Yuni berjalan pelan dengan terpincang-pincang. Mereka saling berpandangan dengan wajah ketakutan, mencoba saling menguatkan tanpa bersuara. Turunan demi turunan terus menghadang langkah mereka. Beberapa turunan membutuhkan konsentrasi lebih dibandingkan yang lain. Batu-batu lepas juga akar ditambah cahaya senter yang mereka gunakan bergantian. Setiap saat rasanya mereka justru semakin bertambah lambat. Tiba-tiba Alvin mendengar Ale di belakangnya berteriak kencang.
Awas, Pin! Belum sempat menoleh, Alpin rasakan tangannya mendorongnya dengan keras. Alpin tersentak ke depan bersama Bang Idan yang sedang memapahnya dan menabrak Bang Amran yang berjalan paling depan. Mereka bertiga terguling ke dalam sebuah turunan yang curam. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di atas kepala Alpin. Alpin begitu kaget hingga tak sempat berteriak. Darah terlihat mengucur dari pelipis Bang Amran. Dia berdiri sambil mengadu kesakitan. Begitupun Bang Idan. Alpin meraba kepalanya yang sempat terbentur batu. Darahnya mengalir dari sela-sela rambutnya. Tangannya juga rasakan terkirir. Alpin hampir patah semangat lagi. Kenapa cobaan ini belum juga berakhir? Ingin rasanya Alpin berteriak sejadi-jadinya pada penghuni Dempo untuk memohon ampun. Tapi kerongkongannya kering. Alpin tak mampu bersuara. Di atas tanjakan, Alpin melihat Ale, Anes, dan Yuni gemetaran ketakutan. Bang Idan memeriksa luka Alpin dan menenangkan Alpin. Bang Amran berdiri dan berteriak dengan marah pada Ale. Kenapa kamu main dorong aja, Le? Tadi baru kita mau menerkam Alpin, Bang. Aku spontan dorong Alpin. Maafkan aku, Bang. Alpin langsung lemas mendengar jawaban Ale. Bibirnya kembali beristighfar. Bang Idan memandangi Alpin. Nampaknya ada sesuatu yang tengah dia pikirkan. Tak lama, dia kembali memberi aba-aba agar mereka kembali bergerak. Setelah kejadian terakhir, mereka jadi lebih berhati-hati. Tiap kali turun atau melompat, sebelumnya mereka akan menoleh terlebih dahulu, memastikan tak ada makhluk apapun yang menerkam. Saat lelah sudah tak tertahankan, Bang Amran yang berjalan paling depan memberi aba-aba untuk beristirahat. Pin, ini ada yang gak beres. Abang perhatikan, kau yang paling banyak diincar. Ada yang kau tutupi, Pin. Alpin tergagap ditodong pertanyaan mendadak. Mulutnya gelagapan, bingung harus bagaimana menjawabnya. Abang gak marah, Pin. Ada apa ini sebenarnya? Mungkin dengan jujur dan mengakui kesalahan, kita semua akan selamat. Lepas menatap Alpin, Bang Idan menatap semua orang dan menanyakan hal yang sama. Ayo semua, kalau ada yang mau diakui, jangan ditutupi. Kita harus saling jujur. Mereka semua menunduk mendengar suara tegas Bang Idan. Tapi Bang Idan terus menatap mereka, menuntut sebuah jawaban. Dada Alpin berguncang dan dia mulai menangis. Semua mata memandangnya saat Alpin mulai berbicara. Bang Idan, teman semua, aku minta maaf. Bukan maksud aku berbohong. Bohong apa, Pin? Aku dilarang naik Dempo oleh bapak ibuku, Bang. Tapi aku nekat. Aku bohong ke mereka kalau aku cuma mau pergi ke Pramumuli, ke tempat omku. Astagfirullahaladzim. Tapi kau bilang pada kami, kau sudah dapat izin, Pin. Aku juga bohong pada kalian, Bang. Maafkan aku, Bang. Aku menyesal, Bang. Bang Idan menghela nafas panjang, namun dia tetap tenang. Sementara Bang Amran semakin emosi. Suaranya semakin meninggi. Benar kataku, Dan. Ada yang tak beres. Ayo, siapa lagi yang mau jujur? Sudah, Am. Semua sudah terjadi. Jangan marah. Sudah, jangan menyalahkan. Jadikan ini pelajaran. Lain kali jangan pernah berbohong pada orang tua. Bahaya. Apalagi nekat naik gunung, wajib hukumnya izin orang tua. Tak diizinkan, ya sudah, jangan berbohong. Dempo tak akan kemana-mana. Dia akan menunggu sampai kita siap. Ingat itu. Alpin menunduk semakin dalam. Rasa bersalahnya semakin besar. Bang Idan tampak mengerti. Dia mengusap punggung Alpin dan mengajak mereka semua berjalan lagi. Tiba-tiba Yuni menjerit histeris dan meronta-ronta. Alpin melihat Ale dan Anes dengan sigap memegang Yuni yang kian kalah. Ale berteriak-teriak minta tolong. Tubuh Yuni terangkat ke udara, jeritanya kian kencang.
Bang Amran dan Bang Idan melompat dan memegangi kaki Yuni, sementara Alpin berdiri memantung, tak mampu bergerak. Mata Alpin membelalak lebar, sesuatu yang menarik Yuni yang membuat mata Alpin seakan keluar dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Alpin mendongak ketakutan menatap penampakan perempuan itu. Pakaian putih panjangnya berkibar-kibar ketiup angin. Senyuman dingin terlihat di mulutnya. Putri Dempo. Alpin panik dan tak mengerti mengapa yang lain seakan tak melihat putri itu. Mata putri itu terus menatapnya dingin. Tangannya menarik ke arah baju Yuni yang terus memberontak dan menjerit-jerit. Semua saling berteriak dengan panik. Keadaan makin mencekam, kala kelima teman Alpin seakan kalah dan mulai terangkat. Alpin kumpulkan keberaniannya, lalu mengambil sebatang kayu dan berteriak sambil mengayuhkan kayu itu ke tangannya. Alpin benar-benar kalah. "Lepaskan, lepaskan!" Bang Amran tiba-tiba memeluk Alpin dan memegangi tangannya sambil berteriak, "Jangan, jangan! Alpin, jangan! Kenapa kau pukul kepala Yuni? Alpin, jangan!" Bang Amran akhirnya merebut kayu yang Alpin genggam dan menjatuhkannya. Alpin menatap ke atas. Pandangan putri itu melekat padanya dengan tatapan murka. Kemudian entah dari mana terdengar suara raungan harimau membahana. Alpin menjerit histeris sambil menutup telinganya. Auman harimau itu seakan merontokkan setiap sendi tubuhnya. Alpin melihat putri itu melepaskan Yuni dan terbang menjauh. Alpin semakin histeris ketika melihat sepasang harimau sebesar sapi dewasa di atas tanjakan. Kedua harimau itu menatap putri yang terbang semakin jauh. Raungannya sudah berhenti, hanya menyisakan geraman-geraman yang tak kalah mengerikannya. Ketika putri itu hilang, kedua harimau itu berbalik menatap mereka. Tubuh Alpin terasa panas dingin. Alpin gelagapan tapi tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun untuk memperingatkan yang lain. Tubuhnya terasa lumpuh. Kedua harimau itu tepat berada tanjakan di atas teman-temannya. Alpin panik bercampur bingung. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat harimau sebesar itu? Tatapannya berpindah-pindah antara kedua harimau itu dan teman-teman yang sedang sibuk menenangkan Yuni yang menangis. "Tadi kenapa kau mau pukul kepala Yuni?" "Aku bukan pukul Yuni, Bang. Aku pukul putri yang muncul di depan kita di puncak. Yuni mau dibawanya." Mendengar jawaban Alpin, wajah Bang Amran dan yang lain langsung pucat. Keheningan mengambil alih, yang terdengar hanya isak tangis Yuni. "Tenang, Dek. Tenang. Kamu kenapa tadi?" "Ada bayangan hitam mau masuk ke badanku, Bang. Aku takut." Bang Idan membiarkan Yuni menangis hingga tenang sendiri, sambil terus mengingatkan agar kuat. Bang Amran menatap Alpin seakan mengucapkan terima kasih dan meminta maaf karena telah menolong Yuni, juga karena salah duga. "Bukan aku, Bang. Putri itu pergi karena ada sepasang harimau yang muncul dan meraung." Mereka semua kaget dan waspada, mencari-cari keberadaan kedua harimau tersebut. Anes yang sebelumnya telah melihat harimau itu langsung pucat pasi. "Sudah hilang, Bang. Yang tinggal hanya si putri itu. Dia masih mengawasi kita dari atas pohon." Mereka makin panik mendengar kalimat terakhir Alpin. Bang Idan langsung berdiri dan mengajak jalan lagi. Yuni dipapah oleh Anes dan Ale. Mereka terus berjalan dalam diam tanpa ada yang berbicara. Hanya sesekali Bang Idan memanggil nama-nama mereka hanya untuk memastikan mereka masih ada. Alpin berjalan dengan tangannya diapit Bang Idan dengan ketat. Mengetahui Alpin yang lebih sering dijadikan sasaran membuat fokusnya lebih kepadanya. Sambil berjalan, tangan Alpin yang dipegang Bang Idan gemetaran. Alpin menatap mata Bang Idan, tak yakin untuk berbicara. Tapi dia terus mendesakkannya.
Ada apa, Dek? Putri itu masih mengikuti kita, Bang. Bang Idan menarik nafas dalam. Dia nampak sudah sedemikian lelah dengan berbagai kejadian malam ini. Dia mengingatkan Alpin untuk tidak berpikiran kosong dan berdoa terus. Mungkin putri itu menunggu saat pikiran kosong agar dapat kembali mengganggu. Sejak tadi, Alpin mendengar langkah dan geraman-geraman harimau di balik pepohonan, seakan mengikuti langkah mereka. Beberapa kali, Alpin melihat kelebatan-kelebatan berwarna-warni emas di antara semak perpohonan. Alpin semakin gemetar. Di belakang Alpin, Yuni terlihat sudah hampir mencapai batas kelemahannya. Matanya sudah sedemikian sayu, keadaan yang hampir sama di wajah Anes dan Ale. Begitupun keadaan Alpin. Tapi yang paling Alpin khawatirkan justru keadaan Bang Idan. Sepanjang perjalanan turun yang penuh teror ini, tak sekalipun Alpin melihat tanda menyerah di matanya. Namun semenjak kejadian terakhir, tanda itu tak lagi terlihat di matanya. Dan Bang Idan lebih banyak diam. Tapi mungkin hanya perasaan Alpin. Karena secara berkala dia selalu menengok ke belakang untuk melihat keadaan Yuni, Anes, dan Ale. Juga berkali-kali menanyakan keadaan Bang Amran di depan. Lalu cobaan itu datang lagi. Tiba-tiba saja Bang Amran menghentikan langkahnya dalam posisi yang ganjil. Mereka semua langsung tahu apa yang sedang terjadi dan menunggu apa lagi yang akan mereka alami kali ini. Bang Idan langsung waspada dan menengok Yuni. Di saat itu, Bang Amran tiba-tiba saja berlari ke depan dan melompati sebuah turunan terjal dengan sekali gerakan. Alpin terpana tak bergerak melihat lompatan Bang Amran. Sementara Bang Idan yang merasa kecolongan langsung berlari mengejar Bang Amran sambil berteriak-teriak memanggil. Am, hati-hati Am, jangan lari, bahaya Am. Bang Amran dan Bang Idan berlari terus hingga hilang dari pandangan mereka yang sudah nyaris tak mampu bergerak. Yuni bahkan langsung pingsan. Mereka yang tersisa mengangkat Yuni dan bergerak pelan. Kelelahan fisik dan mental yang mereka alami sudah diambang batas. Bahkan untuk panik pun mereka tak mampu. Lalu Alpin melihat punggung Bang Amran. Kemudian Alpin menyadari apa yang sedang dihadapi oleh Bang Amran yang sedang kerasukan. Di depan Bang Amran nampak oleh Alpin sekitar 10 orang pendaki gunung. Alpin lega dan tanpa diminta air matanya mengalir. Kami selamat, terima kasih ya Allah, kami selamat. Tapi Alpin sudah terlalu lemah untuk bersuara, dan kaki mereka mendadak lemas ketika suara Bang Amran menggelegar. Tidak ada yang boleh naik ke gunung malam ini, pergi kalian semua. Para pendaki itu diam sambil terus memperhatikan gerak-gerik Bang Amran yang petantang-petenteng ke sana kemari. Kalau masih ada yang nekat, kalian terima akibatnya nanti. Lalu dengan sebuah gerakan tangan, Bang Idan terjatuh dan pendaki-pendaki itu tahu apa yang sedang mereka hadapi. Yang terdepan di antara mereka meminta teman-temannya untuk duduk bersilang. Sementara Bang Idan tetap berdiri dengan membungkuk sopan pada Bang Amran. Teman-temannya dengan tidak terburu-buru melepaskan kerirnya dan digeletakkan begitu saja. Pendaki itu lalu duduk bersilang sambil berkomat kamit. Dari jarak ini, telinga Alpin kesulitan mendengar apa yang mereka ucapkan. Tak lama barulah Alpin sadari, mereka tengah berzikir. Pergi kalian, tak ada satupun manusia yang kuizinkan naik malam ini. Pendaki-pendaki itu yang nampaknya adalah mahasiswa tak terpancing. Mereka tetap duduk berzikir. Sementara yang paling depan mulai menyadari kehadiran Alpin dan yang lain di belakang Bang Amran. Baik, Nek, kami tidak naik, kami akan segera turun, Nek. Pergi kalian. Kami akan pergi, Nek. Tapi izinkan kami membawa adik-adik kami di belakang ini. Tidak, mereka semua akan saya bawa. Pergi sekarang juga, atau kalian menyesal. Pergi. Pendaki yang paling depan itu nampak memberi aba-aba pada temannya yang di belakang.
Lalu tanpa bicara lagi, beberapa dari mereka berpindah ke arah Bang Amran dan segera menjatuhkannya. Beberapa yang lain menolong Bang Idan, lalu menolong Alpin, Anes, Ale, dan Yuni. Raungan harimau kembali terdengar. Alpin menutup telinganya sambil berteriak-teriak. Begitu juga dengan Bang Amran yang langsung lemas tak bertenaga. Alpin merasakan tangan-tangan penolong itu memapahnya dan membawanya turun. Alpin tak merasakan lagi kehadiran sosok harimau tadi setelahnya. Dengan mata setengah terbuka dan pandangannya buram, Alpin melihat Yuni yang pingsan digendong di punggung seseorang. Tubuhnya diikat, seakan orang itu sedang menggendong carrier. Dan masing-masing dari mereka dipapah oleh 2 orang pendaki. Tidak ada pembicaraan apapun, pendaki-pendaki itu bergerak dengan sistematis seakan sudah terbiasa. Dengan cepat, pendaki membawa mereka turun. Azan subuh berkumandang saat mereka berhasil mencapai ladang penduduk. Kesadaran Alpin timbul tenggelam. Di antara saat-saat sadarnya, Alpin melihat tanaman teh di mana-mana, lalu gelap lagi. Ingatan Alpin berikutnya adalah jalan beraspal, tapi Alpin masih terlalu lemah. Ingatan Alpin yang terakhir adalah mereka tiba di sebuah rumah panggung. Si pemilik rumah ditemani beberapa jagawana menolong mereka. Lalu gelap. Hari sudah terang ketika Alpin membuka mata. Di sebelahnya berbaringlah teman-teman Alpin. Selain Bang Idan, yang lain masih belum membuka matanya. Tatapan mata Bang Idan nampak kosong. Kelelahan terpancar jelas dari wajahnya. Rasa hormat Alpin padanya tumbuh berlipat-lipat. Tampaknya mustahil mereka semua bisa lolos dengan selamat dari cengkraman penghuni Gunung Dempo. Perhatian Alpin teralih ketika tuan rumah mendengar menyambut tamu yang baru datang. Dari sedikit yang Alpin dengar, rupanya beberapa pendaki gunung. Alpin menduga rumah ini mungkin berfungsi sebagai base camp bagi yang ingin mendaki Gunung Dempo. Dari suara-suara yang Alpin tangkap, sepertinya ada beberapa orang juga yang sedang berkumpul di ruang depan. Bang Idan melihat Alpin yang sudah bangun, dia tersenyum. Alhamdulillah ya dek, kamu sudah selamat. Abang benar-benar lega. Abang gak tahu harus ngomong apa ke orang tua kalian kalau terjadi apa-apa. Alpin memegang tangannya dan benar-benar berterima kasih. Bang Idan lalu mengajak Alpin cuci muka dan menemui orang-orang di ruang depan. Orang-orang langsung berhenti ngobrol ketika mereka muncul. Rupanya ada lebih banyak orang daripada yang Alpin kira. Dia melihat wajah-wajah yang tak asing yang tadi malam menolong mereka. Pendaki-pendaki itu tersenyum lalu mengajak Alpin dan Bang Idan untuk duduk. Selain pendaki, ada seseorang bapak setengah baya. Mungkin bapak ini pemilik rumah. Wajahnya terlihat teduh dan bijaksana. Di depan pintu ada beberapa orang lagi dengan wajah dan pakaian yang lusuh, seperti baru saja turun dari gunung. Alpin dan Bang Idan dengan hikmat berterima kasih pada kakak-kakak mahasiswa itu. Mereka juga menyelami pendaki yang ada di ruangan itu satu persatu. Lalu si bapak pemilik rumah meminta Alpin dan Bang Idan duduk dan meminta mereka menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Pendaki-pendaki itu mendengarkan dengan sesama saat Bang Idan menjelaskan kejadian-kejadian dengan urut. Asap rokok mengembul di ruang depan itu. Orang-orang berpakaian lusuh tadi terlihat beberapa kali mengerutkan dahinya saat mendengar cerita Bang Idan. Lalu si bapak pemilik rumah mengambil alih ketika Bang Idan selesai. Adik-adik semuanya harus bersyukur masih bisa pulang dengan selamat. Kejadian yang kalian alami itu sudah termasuk gawat. Sejujurnya, bapak di sini pun sudah pasrah. Kemungkinan kalian selamat itu kecil. Ini benar-benar keajaiban. Jadikan ini pelajaran. Besok-besok kalau mau naik lagi ke gunung manapun harus izin, baik pada orang rumah, juga pada kami selaku juru kunci, dan berlaku yang sopan, dengan tidak berkata kotor, berbuat kotor atau membawa sesuatu yang tidak pantas. Selain manusia, Allah juga menciptakan jin untuk hidup berdampingan. Gunung adalah rumah dari banyak golongan mereka. Saya yang salah pak, bukan adik-adik ini. Saya tidak sengaja bawa sesuatu yang kurang pantas. Saya yang akan bertanggung jawab. Bapak setengah baya itu lalu mempersilahkan orang-orang berpakaian kumal tadi untuk berbicara. Rupanya benar, mereka memang baru turun gunung dan ucapannya kemudian membuat Alpin ternganga.
Tidak ada air bah di pelataran. Alpin dan Bang Idan saling bertatapan heran. Belum sempat mereka berbicara, dia meneruskan lagi ucapannya. Kalian tidak sendiri di pelataran kemarin, ada tenda kami dan satu tenda rombongan anak Muhammadiyah tidak jauh dari tenda kalian. Betul, sore itu hujan gerimis, tapi tidak ada badai sama sekali. Menjelang gelap itu, kami lihat kalian berteriak-teriak sambil berlari meninggalkan tenda. Tenggorokan Alpin tercekak mendengar ceritanya. Teringat badai dahsyat dan air bah yang menghancurkan tenda mereka. Tenda kalian masih ada di tempatnya, juga makanan di piring yang belum sempat kalian makan, juga kartu-kartu yang bergambar porno milik kalian. Melihat kartu-kartu itu, kami yakin pasti ada yang tak beres. Beberapa dari kami mengejar kalian, tapi kalian sudah tak ada dimanapun. Petir bang! Orang itu menatap mata Alpin dan menjawab dingin. Tidak ada petir. Siang itu mereka diperbolehkan pulang ke rumah. Alpin sangat bersyukur akhirnya mereka semua selamat. Alpin tatap ruangan tempat bapak berwajah teduh itu sekali lagi. Ruangan ini, Gunung Dempo dan semua pengalaman tadi malam tak akan mungkin pernah bisa Alpin lupakan. Sebelum Alpin melangkah pergi, yang terakhir dia melihat rumahnya itu adalah kalender bertahun 1992 yang tergantung di dinding. Mereka pulang. Penghuni Gunung Dempo ternyata tak melepaskan mereka dengan mudah. Satu hari setelah pulang kembali ke rumah, Alpin mendengar Bang Idan dilarikan ke rumah sakit. Esoknya, mereka dikabarkan bahwa Bang Idan sudah tak bersama mereka lagi. Abangnya selalu menjaga mereka di saat susah dan terus menenangkan mereka di saat panik. Telah meninggal dunia. Alpin kembali menangis saat pemakaman Bang Idan. Tapi alasan tangisnya berbeda dengan tangisan orang lain. Karena Alpin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, itulah cerita pendakian Alpin ke Gunung Dempo bersama dengan teman-temannya. Semoga bisa menemani malam kalian dan ambil sisi positifnya dari cerita ini. Semoga di balik cerita ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Bagi kalian yang lebih suka baca treat cerita horornya, bisa langsung mampir ke Instagram Bang Anggoro. Link saya taruh di deskripsi. Kita ingatkan lagi, bagi teman-teman yang memiliki pengalaman horor atau misi nyata, bisa banget kirimi ceritanya di sketsamalam.id@gmail.com. Dan jangan lupa follow Instagram kami @sketsamalam.id. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Saya Virga, Sketsa Malam, bye.